Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami hadir kembali dengan susuguhan info yang sangat penting untuk semua pemirsa ketahui. Tapi sebelum kita melanjutkan, sekiranya pemirsa bisa memberikan dukungan channel kami dengan cara like dan subscribe-nya. Ingat, subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya sedikit pun. Inilah kisah Jenderal Besar asal Sulawesi Selatan, Jenderal Muhammad Yusuf menampar Cina Taipan. Ayo simak ulasan berikut ini. Cerita ini adalah mengingat teguran Menhangkap Pangap Jenderal Muhammad Yusuf kepada Lim yang datang ke kediaman Presiden Soeharto dengan pakaian seenak jidat. Sekelumit cerita didapat sekedar untuk mengingat bahwa walau dekat dengan penguasa, jangan seenaknya sendiri. Pagi itu jam 8, sebuah mobil masuk ke komplek kawasan Cendana kediaman Presiden RI Soeharto. Ternyata tamu yang turun dari sebuah jeep Mercy tersebut bukanlah menteri atau pejabat penting negara, tetapi justru seorang pengusaha, teman ngopi Pak Harto. Taipan yang dikenal sebagai konglomerat itu pemilik Bank BCA dan sejumlah bisnis raksasa yang ada di Indonesia bernama Lim Sin Leung. Hanya dengan menggunakan celana pendek santai, bos sejumlah konglomerat di Indonesia itu terlihat begitu santai memasuki kediaman presiden. Pengusaha dan konglomerat yang dikenal dekat dengan Pak Harto itu dipersilakan menunggu oleh ajudan Presiden Republik Indonesia. Memang dari sip schedule, Pak Harto diagendakan akan menerima beberapa orang tamu waktu itu. Di antaranya adalah Menhangkap Pangap M. Yusuf. Selang tidak beberapa lama, Lim Sin Leung duduk menunggu. Panggilan masuk, tiba-tiba rombongan mobil membawa Menhangkap Pangap masuk. Seketika Jenderal TNI Muhammad Yusuf masuk ke Cendana. Disinilah ia berpepesan dengan Lim Sin Leung yang menggunakan celana pendek. Jenderal Muhammad Yusuf menyapa dengan gaya khas Bugis Makassarnya. "Yuh, mau kemana?" tanya ke Lim Sin Leung dengan tegas. "Gua mau menghadap presiden," sahutnya. Langsung Jenderal Muhammad Yusuf naik pitam. Ketika itu dia dipanggil orang tersebut ke hadapannya. Jenderal Muhammad Yusuf sendiri saat itu dalam kondisi menggunakan PDH, pakaian dinas harian jabat Menhangkap Pangap, yang memegang tongkat komando kala itu. Lim Sin Leung datang ke hadapannya dengan menggunakan celana pendek tersebut, langsung ditampar dan digebuk perutnya oleh Jenderal Muhammad Yusuf. "Kurang ajar kamu ya. Kamu tahu kamu mau menghadap siapa dengan menggunakan celana pendek? Tidak sopan begini," teriak Jenderal Muhammad Yusuf. "Ampun, maaf Jenderal, ampun, uak minta ampun Jenderal," sambil memegang wajahnya yang baru ditempeleng oleh orang nomor 1 militer Indonesia tersebut. "Lain kali kalau pakai celana pendek begini menghadap presiden, saya tanam kamu hidup-hidup," ucap sang Jenderal Muhammad Yusuf dengan khas Bugisnya. Akhirnya Lim Sin Leung pergi, tidak jadi menghadap Presiden Soeharto, diusir langsung oleh Jenderal Muhammad Yusuf dari Cendana.
Pertanyaan selanjutnya, apakah wibawa TNI bisa ditegakkan kembali seperti zaman Menhankam Pangap Jenderal Muhammad Yusuf? Dan mampukah menampar para pihak yang bersikap seenaknya sendiri menghina TNI dan Indonesia dalam beberapa kasus? Atau akan makin sungkan karena beberapa petingginya mesra dengan beberapa konglomerat? Allahu a'lam. Aku jadi ingat pesan Pak Dirman, Jenderal Besar Sudirman. Ingatlah bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keisyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau dua. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini. Lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Yogyakarta, 12 November 1945. Lanjut, ucapan Jenderal Sudirman. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga. Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar dari masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu. Yogyakarta, 1 Januari 1946. Nah, itulah tadi ulasan guys. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kewibawaan pemerintahan Republik Indonesia tetap teguh di jalan yang benar. Dan mudah-mudahan petinggi-petinggi kita tidak membiarkan orang-orang untuk kurang ajar terhadap negara dan bendera merah putih. Salut dan hormat almarhum Jenderal Muhammad Yusuf. Mudah-mudahan beliau amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.